Tunggu sebentar, Ye Chen tersenyum tipis, lalu mulai membaginya menjadi dua bagian. Ketiga sosok itu dengan cepat mulai menyusun formasi 5 elemen. Sesaat kemudian, formasi 5 elemen telah tersusun. Dewa Takdir memandang formasi Ye Chen dan mendengus jijik, apakah ini yang kau katakan menyenangkan? Menyenangkan, kau akan melihatnya sendiri jika mencobanya. Aku yakin itu akan menyenangkan. Ye Chen menatap Dewa Takdir dengan tatapan provokatif, tentu saja, jika kau tidak berani bermain, atau jika kau tidak mampu bermain, maka aku akan menyia-nyiakan waktuku. Dewa Takdir, mendengus jijik, hanya formasi yang rusak ingin membuatku takut. Kalau begitu aku akan mencoba seberapa kuat formasimu. Setelah selesai berbicara, Dewa Takdir melangkah masuk ke dalam formasi dengan satu kaki. Ye Chen segera mundur, lalu berkata, kalian berempat akan bertarung sekuat tenaga untuk mengaktifkan formasi ini. Keempat Dewa Reinkarnasi langsung memahaminya, lalu tanpa ragu bergandengan tangan dan menuangkan kekuatan suci mereka ke dalam formasi 5 elemen. Boom! Formasi 5 elemen tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dahsyat, dan formasi 5 elemen itu saling melengkapi dan beroperasi. Setelah formasi 5 elemen meletus, Dewa Takdir merasa tertipu. Ia langsung ingin keluar dari formasi 5 elemen. Namun, dampak dari formasi 5 elemen begitu dahsyat sehingga ia terpaksa mundur. Dewa Takdir mengeluarkan semua kekuatan sihir dan gas hitam, lalu menyerbu keluar formasi dengan panik. Dewa Reinkarnasi, Dewa Kebenaran, Dewa Penciptaan, dan Dewa Jalan Surga semuanya menyerang dengan sekuat tenaga, tak memberi Dewa Takdir kesempatan untuk menyerbu. Dewa Takdir meraung di dalam formasi. Ia membombardir formasi dengan kekuatannya. Kekuatan formasi saling bertabrakan dengan kekuatannya. Kedua kekuatan itu meledak di dalam formasi, tetapi tidak memengaruhi formasi apapun dengan atribut apapun. Selain itu, di bawah pengaruh pembangkitan bersama, susunan yang rusak dengan cepat pulih, dan kekuatannya terus ditingkatkan, dan terus berkembang. Inilah bagian mengerikan dari susunan 5 elemen. Di bawah pembangkitan bersama, kelima susunan saling menghasilkan satu sama lain, sehingga kekuatan masing-masing susunan dapat mencapai maksimum dan terus berkembang. Setelah susunan itu sendiri kuat, gaya tumbukan yang kuat dari kelima susunan itu kuat, dan susunan dengan sesuatu memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan, yang setara dengan pecahnya beberapa kekuatan, dan kekuatannya mendekati keadaan kehancuran. Dewa Takdir terus-menerus terhalang dalam formasi. Tubuhnya tak mampu lagi berdiri kokoh di dalam formasi. Ia merasa seluruh kekuatannya tak mampu dilepaskan sepenuhnya, yang membuatnya sangat frustrasi. Dari mana formasi ini berasal? Bagaimana bisa sekuat ini? Dewa Samsara terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini formasi 5 elemen yang kupelajari dari guruku. Meskipun kali ini tak mampu sepenuhnya menekan Dewa Takdir, cukuplah baginya untuk menerimanya. Samsara, kebenaran, alam, dan jalan surga semuanya kacau setelah mendengar kata-kata itu. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa formasi yang dikembangkan oleh Dewa dapat menjebak Dewa Pencipta. Gurumu seharusnya penguasa 5 elemen. Tanya Dewa Samsara. Ya, seorang dewa yang tertunda setelah kekecewaan besar. Jika ia menjadi dewa bergelar, pencapaiannya dalam formasi pasti akan lebih besar lagi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jadi kita harus mengakhiri semua ini dan memulihkan ketertiban dunia dewa, agar dunia dewa bisa makmur. Kata Dewa Kebenaran. Keempat Dewa Pencipta memiliki keyakinan kuat di hati mereka bahwa mereka harus menghentikan semua ini, jadi mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang kali ini. Dewa Takdir berada dalam kekacauan di dalam formasi. Ia tidak punya cara untuk melawan. Ia benar-benar menghabiskan kekuatan ilahinya sendiri. Apa yang kalian lakukan terburu-buru? Dewa Takdir meraung. Pada saat ini, mata para dewa gelar di bawah Dewa Takdir memerah, dan kemudian mereka bergegas ke empat Dewa Pencipta tanpa ampun. Keempat Dewa Pencipta itu menghina, dengan dingin bergumam, kalian mencari kematian. Di hadapan Dewa Pencipta, Dewa Gelar itu bagaikan kertas yang dilempar. Bahkan dengan berkah gas hitam, Dewa Gelar sama sekali bukan lawan Dewa Pencipta. Namun, para Dewa Gelar sekarang tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka, sepenuhnya mengabaikan nyawa mereka sendiri, dan bergegas ke empat Dewa Pencipta. Satu tangan dari empat kreasionis sudah cukup untuk menghadapi para Dewa Gelar. Di tangan para Dewa Pencipta, satu persatu, awan darah meledak. Pada saat yang sama, gumpalan gas hitam keluar dari tubuh mereka yang telah meledak, lalu semuanya bergegas menuju Dewa Takdir. Ketika keempat Dewa Pencipta melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan membunuh para Dewa Gelar. Dengan begitu, kekuatan Dewa Takdir akan meningkat. Dewa Takdir sebelumnya telah memberikan roh hitamnya kepada para dewa ini, tetapi sekarang Dewa Takdir membutuhkan kekuatan yang lebih besar, sehingga ia harus menggunakan cara-cara tersebut untuk mendapatkan gas hitam dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dewa Takdir tahu bahwa para dewa ini sama sekali bukan saingan, dan ia ingin mereka mati. Kalian tidak bisa membunuh mereka. Dewa Samsara berteriak. Kebenaran, alam, dan jalan surga semuanya menyadarinya. Sejak saat itu, mereka juga mulai mengubah strategi. Alih-alih membunuh para dewa itu, mereka justru menghancurkan tubuh mereka dan mempertahankan hidup mereka. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia segera mulai membentuk formasi di sekitar para dewa bergelar ini.
Dewa Takdir melihat pemandangan ini dan meraung marah, kau pikir ini akan menjebakku? Kau gila sekali. Ye Chen sekali lagi membentuk formasi 5 elemen besar, menjebak para dewa itu dalam formasi 5 elemen, dan menopang formasi 5 elemen sendirian. Jumlah mereka hampir 100. Lebih dari 20 di antaranya telah tewas di tangan 4 dewa pencipta, dan masih ada sekitar 80 dewa bergelar yang tersisa. Masih sangat mengerikan bagi mereka untuk menyerang formasi 5 elemen bersama-sama. Sangat sulit bagi Ye Chen untuk menahan formasi 5 elemen sendirian. Ia hanya bisa bertahan sebentar. Ketika kekuatan sucinya habis, ia tidak akan mampu mempertahankannya. Namun, setidaknya untuk saat ini, beberapa masalah dapat diselesaikan untuk 4 dewa pencipta. Tanpa gelar dewa, keempat dewa pencipta mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi Dewa Takdir. Tanpa gelar dewa, wajah Dewa Takdir menjadi sangat buruk. Dewa Takdir meraung dan mengorbankan roda takdir. Roda takdir membombardir susunan logam di masa lalu. Susunan atribut logam dan kayu saling eksklusif, yang menghasilkan dampak besar dan bertabrakan dengan roda takdir. Roda takdir meletuskan kekuatan yang sangat kuat, dan udara hitam bergulung. Meskipun kedua belah pihak sempat bersitegang, roda takdir masih menahan kekuatan ini dan kemudian membombardir susunan logam. Boom! Roda takdir bertabrakan dengan susunan logam, dan susunan logam bergetar, dan sedikit retakan muncul di atasnya. Namun, susunan dengan properti tanah diperbaiki dengan prinsip saling menghasilkan. Pada saat ini, Dewa Takdir membombardir roda takdir lagi, menghantam susunan atribut bumi. Susunan atribut bumi dan susunan atribut air saling menangkal, dan kekuatan yang dihasilkan dan roda takdir berdampak pada masa lalu. Dewa Takdir, setelah menghantam roda takdir, membombardir susunan logam yang belum sepenuhnya diperbaiki. Pukulan ini dipenuhi udara hitam, dan kekuatannya mengerikan. Saat ini, susunan logam belum diperbaiki, sehingga kekuatan Siangke tidak sekuat sebelumnya. Boom! Tinju Dewa Takdir membombardir susunan logam, dan susunan logam Falten Time akan meledak. Seluruh susunan 5 elemen akan hancur total setelah kehilangan susunan logamnya. Tubuh keempat dewa pencipta terguncang mundur. Ye Chen terkejut melihat formasi itu hancur. Kekuatan para dewa pencipta tak bisa diremehkan. Ye Chen juga mundur, dan formasi 5 elemennya runtuh dalam sekejap. Ye Chen berdiri di belakang keempat dewa pencipta dan menatap Dewa Takdir. Meskipun Dewa Takdir bergegas keluar dari formasi, kali ini konsumsi dayanya terlalu besar, rambutnya agak berantakan, sama sekali tidak seperti sebelumnya. Bagus, sangat bagus, aku benar-benar meremehkanmu, kau membuatku menderita kerugian sebesar ini. Dewa Takdir menggigit giginya dengan dingin. Ye Chen berkata, Dewa Takdir memang pantas menjadi Dewa Takdir. Formasi seperti itu tidak menjebakmu lama-lama. Ini salahku hari ini, kau beruntung. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Kata Dewa Takdir, tubuhnya langsung bersinar, menyapu semua gelar, dan dewa itu pergi. Keempat dewa pencipta juga tidak mengejar, karena mereka telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan formasi tadi. Sekarang, jika mereka bertarung dengan Dewa Takdir, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang, lawan saja Dewa Takdir. Arai ini masih cacat dan perlu diperbaiki. Ye Chen menyentuh dagunya dan melihat Arai yang hancur, lalu berkata. Dewa Reinkarnasi berkata, sangat sulit untuk mengembangkan formasi seperti itu. Formasi yang dikembangkan oleh Dewa tingkat 9 telah menjebak Dewa Pencipta, yang akan mengguncang seluruh dunia dewa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan kembali dan belajar dengan guru, dan aku akan menyingkirkanmu di sini. Apakah seluruh dunia dewa bisa damai atau tidak tergantung padamu untuk tetap di sini? Tenanglah, kami akan melakukan yang terbaik, kata Dewa Surga. Ye Chen melihat posisi aula tertinggi di tengah, lalu menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah pilihan awalku salah? Mendengar kata-kata Ye Chen, keempat dewa pencipta bingung, tetapi mereka tidak melanjutkan bertanya. Ye Chen berkata, lalu meninggalkan keinginannya selama 6 hari, kembali ke alam suci surga. 4 dewa pencipta masih duduk di pintu masuk dunia keinginan selama 6 hari, dan kemudian mulai memulihkan kekuatan ilahi mereka. Ye Chen datang jauh-jauh ke 4 alam surgawi Brahma. Sekarang, ke-9 keluarga dari 4 alam surgawi Brahma telah hancur, dan hanya ada sedikit dewa gelar. Jika bukan karena beberapa dewa gelar yang turun dari antar muka lain, kebanyakan dari mereka akan menjadi dewa. Ye Chen tinggal di 4 alam surgawi Brahma terutama untuk melihat seperti apa harimau terbang dan jenderal malam sekarang. Ye Chen mencari waktu yang lama di 4 alam surgawi Brahma, tetapi ia tidak menemukan jejak harimau terbang dan jenderal malam. Ketika ia ragu, ia melihat harimau terbang dan jenderal malam duduk tak berdaya di pintu masuk 4 alam surgawi Sansekerta ke Tanah Suci. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia tertawa dan tahu mengapa mereka ada di sini. Apakah kau ingin kembali ke Tanah Suci dan surga daripada kembali, kan? Ye Chen menatap harimau terbang dan malam sambil tersenyum. Aku menghapusnya, kenapa kau datang ke sini? Flying Tiger menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Saudaraku Ye, lama tak bertemu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke Tanah Suci. Kenapa kami tidak bisa menemukanmu di 4 alam Brahma? Tanya Flying Tiger. Oh,
Aku sudah 6 hari di dunia nafsu. Seperti yang kau tahu, 4 alam Brahma terlalu membosankan. Ye Chen berkata dengan santai. Flying Tiger memutar bola matanya yang putih dan menatap Ye Chen, lalu berkata, tiup saja. Kau akan mati jika tidak meniupnya. Jika kau tidak percaya apa yang akan kutiup bersamamu, aku akan kembali ke Tanah Suci. Kau bisa terus duduk di sini. Suara ringan Flying Tiger terdengar. Bisakah kau melewati pintu masuk? Flying Tiger menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ye Chen berkata, kau terlihat baik. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia memasuki pintu masuk dan menghilang. Harimau terbang dan malam itu tampak konyol. Harimau terbang kembali kepada Tuan, berkata, aku tidak percaya itu tidak bisa masuk. Harimau terbang melangkah masuk, saat itu adalah pintu masuk ke bom yang terbang keluar. Aku bersihkan. Harimau Feitian jatuh di sekujur tubuh, dimarahi. Pada saat ini, setengah tubuh Ye Chen terentang dari pintu masuk dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa berlatih lebih banyak di sini. Aku akan pergi dulu. Halo, bawa aku bersamamu. Harimau terbang segera bangkit dan berteriak. Tubuh Ye Chen telah menghilang, dan dia tidak memperhatikannya. Harimau Feitian berdiri di pintu masuk dan memarahi, berkata, bajingan, kamu terlalu tidak tahu berterima kasih. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan kita putus. Saudara harimau, kurasa lebih baik kita lupakan saja. Kita coba lagi di surga 4 Brahma. Malam akan berkata tanpa daya. Dengan kekuatan Lao Su, selain gelar dewa, siapa lagi lawan Lao Su? Sungguh membosankan. Flying Tiger berkata dengan sangat tidak puas. Bukankah lebih membosankan kembali ke Tanah Suci? Pergi ke surga tanpa warna, dan kau tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Kau hanya bisa tinggal di surga 4 Brahma. Kata malam itu, aku menghapus, kapan hari ini akan menjadi awalnya. Ngomong-ngomong, kapan fragmen daftar Feng Shen bisa dipulihkan? Aku ingin menjadi dewa. Flying Tiger ingin menangis tanpa air mata. Malam itu berkata, sudah berapa banyak era kacau yang telah berlalu, apakah kau masih peduli dengan masa ini? Flying Tiger menundukkan kepalanya, wajahnya sunyi dan melankolis. Ketika Ye Chen kembali ke pulau itu, ia langsung menemui Master Wuxing. Melihat Ye Chen kembali begitu cepat, Master Wuxing bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan eksperimen susunan 5 elemen. Ye Chen berkata, ini benar-benar kuat. Bahkan para dewa pencipta pun tidak dapat melarikan diri dari susunan 5 elemen ketika mereka mendesaknya. Mendengar ini, Master 5 elemen terkejut dan berkata, araiku telah diinisiasi oleh dewa pencipta. Dan menjebak sang pencipta. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, dan Master Wuxing menunjukkan kegembiraannya. Suasana hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Melihat kegembiraan Master 5 elemen, Ye Chen berbalik dan berkata, namun, setelah pengujian, meskipun versi peningkatan dari arai 5 elemen sangat kuat, ia memiliki kekurangan dan perlu ditingkatkan. Begitu ia berbicara tentang arai tersebut, Master 5 elemen segera menarik pikirannya dan fokus pada arai tersebut dan berkata, apa kekurangannya? Kali ini, ketika berhadapan dengan Dewa Takdir, memang benar bahwa Dewa Takdir telah terperangkap, tetapi Dewa Takdir juga telah lolos. Ye Chen menjelaskan situasi di mana Dewa Takdir memecahkan arai 5 elemen. Setelah mendengarkan dengan saksama, Master Wuxing mengamati pola arai 5 elemen untuk waktu yang lama, lalu berkata, ini tidak bisa dihindari. Meskipun arai 5 elemen sangat kuat, mudah untuk memecahkannya jika kau berhadapan dengan satu arai seperti Dewa Takdir. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir, seluruh susunan 5 elemen sangat kuat, tetapi susunan atribut tunggal lebih lemah. Bisakah kita meningkatkan kekuatan susunan atribut tunggal? Setelah mendengar ini, penguasa 5 elemen mencerahkan matanya, lalu mengerutkan kening dan berkata, memang ada cara untuk meningkatkan kekuatan susunan atribut tunggal, tetapi bagaimana cara meningkatkannya? Ini masalah besar. Ye Chen juga memikirkan masalah ini. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan susunan tunggal, itu tidak semudah dan sesederhana itu. Jika tidak dilakukan dengan baik, kekuatan seluruh rangkaian akan hancur. Ye Chen dan Master Wuxing memutar otak memikirkan masalah ini. Masalah ini terlalu penting bagi mereka, yaitu apakah mereka bisa mengalahkan Dewa Takdir lain kali. Ketika Ye Chen dan Master Wuxing sedang berpikir, Dewa Takdir datang ke aula tertinggi. Dewa kegelapan muncul dari Dewa tertinggi, menatap Dewa Takdir, lalu berkata dengan dingin, lihat dirimu, kau gagal lagi. Takdir berkata dengan nada ilahi, awalnya semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh seorang pria kecil, sungguh menyebalkan. Jangan mencari-cari alasan atas kegagalanmu. Kau sudah mendapatkan begitu banyak kekuatan dariku, tapi kau masih belum berhasil. Apa kau pikir aku masih perlu mempercayaimu? Tanya Dewa Kegelapan dingin. Wajah Dewa Takdir sedikit berubah, dan berkata, kali ini kita hanya seri. Mereka tidak jauh lebih baik. Apa yang kau lakukan di sini sekarang? Tanya Dewa Kegelapan. Takdir, kurasa aku telah menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Dewa Kegelapan ragu. Ada petunjuk menuju Dewa tertinggi, kata Dewa Keberuntungan sambil tersenyum. Dewa Kegelapan tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, di mana dia? Dewa Takdir memandang Dewa Kegelapan dan menjadi sangat gugup. Ia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Dewa Kegelapan.
Masalah ini belum diputuskan, hanya sedikit keraguan. Setelah aku benar-benar yakin, aku akan membawanya kepadamu. Dewa Kegelapan mendengarkan kata-kata takdir, lalu berkata dengan muram, apakah kau mempermainkanku? Beraninya aku mempermainkanmu, aku hanya tidak ingin mengecewakanmu. Kata keberuntungan sambil tersenyum. Dewa Kegelapan berkata, selama kau bisa membawa dewa tertinggi kepadaku, aku bisa memenuhi permintaanmu. Aku butuh kekuatan sekarang, aku ingin kekuatan yang besar. Dewa takdir bukanlah orang asing. Dewa Kegelapan berkata, aku bisa memberimu kekuatan, tapi kali ini aku akan memberimu kekuatan yang besar. Jika kau gagal lagi, aku akan benar-benar mempertimbangkan kandidat lain. Siapa lagi yang bisa membantumu sekarang, dan siapa lagi yang memenuhi syarat untuk membantumu? Takdir sangat yakin. Dewa Kegelapan berkata, takdir, kau jangan menganggap dirimu serius. Ada banyak orang yang bisa mengambilmu. Sekalipun bukan dewa pencipta, aku bisa membuatnya menjadi dewa pencipta. Kau harus percaya itu. Wajah takdir meredup, dan ada sedikit ketidakpuasan di matanya, tetapi segera menghilang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Takdir menggertakkan giginya. Ia harus mempertahankan harga dirinya. Jika ia benar-benar kehilangan nilainya, sungguh memalukan baginya menjadi dewa pencipta. Udara gelap Dewa Kegelapan menyebar dan menyelimuti Dewa Takdir. Dewa Takdir menyerap udara hitam Dewa Kegelapan, dan cahaya merah di matanya semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat, Dewa Kegelapan menyingkirkan gas hitam itu, dan Dewa Takdir masih merasakan sesuatu yang belum selesai. Rasanya luar biasa memiliki kekuatan, dan ia menikmatinya. Mata Dewa Takdir berbinar-binar, dan mulutnya menyeringai licik. Kali ini, kurasa kau punya trik. Tanah suci, surga, pulau. Ye Chen dan Master Wuxing sama-sama terbaring di atas meja. Mereka ingin mematahkan kepala dan mencoba semua ilmu yang bisa mereka gunakan. Tak ada lagi yang tersisa di pikiran mereka. Pada saat ini, Liu Piaoyue masuk dan menatap Ye Chen dan Master Lima Elemen. Ia bertanya-tanya, ada apa? Kalau kau ingin mematahkan kepalamu, kau tak bisa memikirkannya. Ye Chen tak punya pilihan selain tersenyum. Apa yang tak bisa kau pikirkan? Tanya Liu Piaoyue penasaran. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, lalu menceritakannya. Liu menyentuh dagunya dan berkata, karena ini susunan atribut, biarkan 7 dewa gelar asli duduk. Ye Chen mendengar kata-kata Liu Piaoyue, merasa seperti sebuah kata yang membangunkan si pemimpi. Ia segera bangkit dari bangku dan mengecup wajah Liu Piaoyue. Oh, jangan melihat orang lain kalau tidak sopan. Master Wuxing menutup matanya, memperlihatkan sebelah matanya, dan berkata dengan nada berlebihan. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Akhirnya aku tahu betapa sederhananya, bagaimana mungkin kita berpikir begitu rumit. Ye Chenman berkata dengan penuh semangat. Master Wuxing berkata, maksudmu, biarkan 5 dewa gelar asli, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, duduk dalam 5 susunan. Biarkan kekuatan mereka dilimpahkan pada susunan atribut. Dengan cara ini, kekuatan susunan atribut akan meningkat secara alami. Itulah maksudnya, itulah solusinya. Ye Chen tertawa dan berkata, aku akan coba sekarang. Ye Chen berjalan dengan penuh semangat. Setelah berpamitan dengan Master Wuxing dan Liu Feixue, ia meninggalkan pulau dan langsung menuju langit tanpa warna. Ia tiba di kota Sentai, lalu mengumpulkan 5 gelar primitif, emas, kayu, air, api, dan tanah. Ye Chen telah menyusun susunan 5 elemen di ruang terbuka. Ketika 5 dewa asli, emas, kayu, air, api, dan tanah datang, ia berkata, kalian masuk ke susunan yang sesuai. Emas berwarna putih, kayu berwarna hijau, air berwarna hitam, api berwarna merah, dan tanah berwarna kuning. Kelima warna tersebut sesuai dengan 5 susunan. Meskipun 5 dewa asli tidak mengerti maksud Ye Chen, mereka tetap memasuki 5 susunan yang sesuai. Setelah memasuki susunan 5 kursi, Ye Chen berkata, keluarkan kekuatan terkuat kalian, lalu aktifkan susunannya. Sesuai permintaan Ye Chen, 5 dewa asli mengeluarkan kekuatan mereka dan kemudian mengaktifkan susunan tersebut. Gunakan kekuatan atribut kalian dan tuangkan ke dalam susunan, kata Ye Chen. 5 dewa asli melakukannya sesuai dengan persyaratan dan menuangkan kekuatan atribut ke dalam susunan. Seluruh susunan tiba-tiba bergemuruh pada saat ini, dan menjadi lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Saling menahan antar susunan membuat kekuatan tumbukan dalam susunan menjadi puluhan kali lipat lebih kuat. Berdiri di dalam susunan, 5 dewa gelar asli juga merasakan dampak yang kuat, dan hati mereka terkejut. Apakah sebuah susunan mengandung pembangkitan dan pengendalian timbal balik dari 5 elemen? Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Api tampak terkejut. Jika kelima elemen saling eksklusif, mereka tidak dapat diintegrasikan bersama. Itu hanya melawan cuaca. Aoki melebarkan matanya dan berkata dengan tak percaya. Ketika atribut susunan ini saling menyerang, atribut pembangkitan timbal balik terisi kembali. Dengan cara ini, susunan ini penuh dengan vitalitas dan kekuatan tak terbatas. King Qi merasa bahwa susunan ini terlalu melawan langit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, susunan ini khusus digunakan untuk menghadapi Dewa Takdir. Kali ini, kau dan aku akan pergi ke dunia keinginan selama 6 hari.
Kita akan bertarung melawan para dewa reinkarnasi bersama-sama. Bagaimana dengan kita? Pada saat ini, 9 artefak seperti cambuk dan pedang muncul, begitu pula Thor dan Liu Piaoyue. Ye Chen menatap orang-orang di depannya. Tiba-tiba, rasa bangga melonjak di hatinya. Ia berkata, cambuk ajaib, pedang, dan kapak pangu adalah senjata serangan utama dalam susunan 5 elemen, dan satu artefak di setiap susunan atribut. Dengan cara ini, kekuatan susunan 5 elemen akan ditingkatkan sekali lagi. 5 alat serangan utama, yaitu pedang, cambuk, kapak, palu, dan lonceng, memasuki barisan dan bertarung berdampingan dengan 5 dewa asli. Ye Chen mengaktifkan arai secara menyeluruh. Setelah 5 jenderal dewa asli diaktifkan, kelima artefak terbunuh. Dengan dampak dari atribut yang saling menahan, kekuatan seluruh arai menjadi sangat mengerikan. Ketika Ye Chen melihat kekuatan seperti itu, ia terkejut. Ia tidak menyangka arai ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dengan berkah seperti itu. Pergilah ke dunia seks selama 6 hari. Ye Chen memasang arai, tiba-tiba setelah perjalanan heroik. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak mengikuti Ye Chen ke dunia hasrat selama 6 hari. Aku ingin hidup selama 6 hari. Sekali lagi, Dewa Takdir datang ke pintu masuk dunia hasrat dengan gelar dewanya lagi, dan berhadapan dengan 4 dewa pencipta seperti dewa reinkarnasi. 4 dewa pencipta samsara, jalan surga, alam, dan kebenaran semuanya terkejut ketika mereka melihat Dewa Takdir kali ini. Napas Dewa Takdir telah ditingkatkan. Dibandingkan dengan napas sebelumnya, ada beberapa kali lebih kuat. Reinkarnasi, kali ini aku tidak akan tertipu. Hari ini aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Takdir menggelindingkan seluruh tubuh dengan gas hitam, matanya langsung memerah. Ia tak ingin membuang napas lagi, dan ia takut jika terjadi kecelakaan seperti terakhir kali, ia tak akan bisa berkomunikasi dengan Dewa Kegelapan kali ini. Dewa Takdir langsung menerjang Dewa Samsara, dan seluruh tubuhnya bergulung-gulung dengan udara hitam, melawan 4 orang. Beberapa dewa reinkarnasi semuanya mengeluarkan napas yang kuat, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan bersatu untuk bertemu. Ini bukan pertama kalinya kelima dewa pencipta bertarung seperti ini. Dahulu kala, mereka bertarung seperti ini saat kehancuran besar. Dunia 6 hari keinginan adalah antarmuka paling stabil di antara semua antarmuka. Bahkan jika teror dewa pencipta dikenakannya untuk bertarung, itu tidak akan menghancurkan dunia 6 hari keinginan. Pedang reinkarnasi, segel penciptaan, peta Tianli, jam surgawi, dewa reinkarnasi dan keempat dewa pencipta lainnya mengorbankan senjata mereka. Setiap senjata sangat mengerikan dan telah diberkati oleh dewa tertinggi. Roda takdir, dewa takdir meraung, dan roda takdir menghantam keempat senjata dewa pencipta dengan gas hitam. Kelima senjata itu bertabrakan, dan seluruh kehampaan bergetar. Jika bukan karena stabilitas antarmuka 6 hari, itu pasti sudah hancur. Fatalisme yang hebat, dewa takdir meraung, dan udara hitam keluar, menyelimuti seluruh area dalam sekejap. Di area ini, semua orang dipengaruhi oleh kekuatan takdir. Ini adalah serangan jiwa, yang dapat memengaruhi pikiran orang-orang dan membuat mereka kehilangan kendali dalam pertempuran. Samsara Agung, Dewa Samsara meraung, dan muncullah 6 pusaran air raksasa di kehampaan, yang masing-masing mewakili jalan samsara. 6 jalan samsara, bersama dengan mana mereka, menyebabkan hembusan angin yang menarik orang-orang ke dalam jalan samsara. Penciptaan Agung, Dewa Pencipta juga mengeluarkan semua kekuatannya, dan kemudian sebuah kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Seluruh langit terus berubah. Ketidakkekalan, Dewa Jalan Surga mengoperasikan semua jalan besar antara surga dan bumi. Banyak jalan yang terkondensasi dan menghasilkan perubahan tanpa akhir. Jalan-jalan itu berubah menjadi kekuatan yang mengerikan dan membunuh Dewa Takdir. Boom! Dewa Takdir memiliki satu musuh melawan 4. Dengan berkah gas hitam, teknik takdir agung yang kuat tidak jatuh ke posisi inferior dalam pertarungan reinkarnasi, alam, kebenaran, dan jalan surga. Dewa Takdir menyeringai muram, kali ini, tidak ada yang bisa membantumu, kau pasti akan kalah. Samsara, kebenaran, jalan surga, dan alam semuanya sudah ada. Kekuatan Dewa Takdir memang sangat kosong, yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Khususnya, gas hitam terlalu kuat. Dengan berkah gas hitam, serangan Dewa Takdir dapat ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan kehabisan kekuatan, dan kita pasti akan kalah. Wajah Dewa Surga tampak muram. Apakah ada cara lain yang baik sekarang? Sinto kebenaran, Dewa Reinkarnasi berkata, sekarang satu-satunya cara adalah memperkenalkannya ke dunia kita dan batasi kekuatannya dengan domain yang dihasilkan oleh dunia kita. Jika ini tidak memungkinkan, sungguh tidak ada jalan. Biarkan dia mencoba memasuki alam surgawiku dan lihat apakah alam surgawiku dapat membatasi kekuatannya. Kata Dewa Surga. Dewa Reinkarnasi mengangguk dan berkata, baiklah, itu saja. Dewa Jalan Surga segera bergegas keluar, lalu dengan cepat memadatkan jalan surga dan bumi, semua jalan menyatu, membentuk alam surga yang luas. Dewa Takdir terbungkus dalam alam Dewa Surga. Dewa Jalan Surga mengendalikan alam surga dan membuat alam surga menekan Dewa Takdir.
Dewa takdir di alam surga dan bumi memang ditekan oleh jalan surga dan bumi, tetapi Dewa takdir sama sekali tidak panik. Dia terus-menerus mengeluarkan gas hitam. Setelah munculnya gas hitam ini, kekuatan di medan surga tidak dapat memberikan pengaruh apapun padanya. Samsara, kebenaran, dan ciptaan segera membunuh Tuan Takdir. Sudah kubilang kalian bukan lawanku. Hari ini kalian pasti kalah, katanya. Setelah itu, Dewa Takdir meraung, udara hitam bergulung, dan kekuatan dahsyat meletus, langsung membuka alam surgawi Dewa Langit. Dewa Jalan Surgawi mundur, dan Dewa Samsara segera berkata, 6 reinkarnasi. Dewa Samsara membuka alam reinkarnasi dan menjebak Dewa Takdir dalam 6 samsara. Dewa Takdir mendengus sinis, dan roh hitam menyerbu keluar, dan 6 samsara pun hancur. Sepertinya wilayah kita masih belum mampu menjebak takdir. Dewa Alam, apakah kita sudah kalah telak? Wajah Dewa Langit tenggelam. Dewa Reinkarnasi berkata, jika memang tidak mungkin, maka kita akan mundur ke dunia warna selama 18 hari dan menyegel pintu masuk. Bahkan jika takdir dapat membuka segelnya, itu akan membutuhkan waktu. Bagus, semua Dewa Jalan Surgawi mengangguk. Ini kekuatan yang dahsyat, dan meskipun kalian berempat bekerja sama, kalian bukanlah lawanku. Jangan melawan tanpa alasan, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Takdir berkata dingin, takdir, apa kau bersedia menjadi pion orang lain? Biarkan orang lain menjadikanmu penembak, kata Dewa Kebenaran. Lihatlah aku memiliki kekuatan yang begitu dahsyat sekarang sehingga kalian tak bisa mengalahkanku bersama-sama. Itulah arti keberadaan, kata keberuntungan sambil tersenyum. Itu bukan kekuatanmu. Ketika suatu hari nanti kau kehilangan nilai gunamu, kau tak akan bisa menikmati kekuatan itu. Saat itu, kau akan kembali ke wujud aslimu. Jangan bermimpi lagi. Setelah Dewa Kegelapan memenuhi keinginannya, hari-harimu akan berakhir. Sinto Samsara, semuanya milikku. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Cepat atau lambat, kekuatan Dewa Kegelapan akan menjadi milikku. Dewa Takdir menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kau berada dalam kegelapan, dan kau takkan pernah bisa menyingkirkannya, kata Dewa Kebenaran. Dewa Takdir menyeringai muram dan berkata, jangan coba-coba meyakinkanku. Sekarang kau tak memenuhi syarat. Aku akan mengalahkan kalian semua, agar tak seorang pun di dunia ini dapat menghentikan langkahku. Seorang pria yang rela menjadi pemain catur orang lain dan telah kehilangan kepribadian dan martabatnya pantas mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, suara Ye Chen kembali terdengar di pintu masuk 6 hari kerinduan. Samsara, Jalan Surga, Alam, dan Kebenaran kembali terkejut. Mengapa Ye Chen muncul lagi saat ini? Lalu, keempat orang reinkarnasi itu benar-benar bodoh. Bukan hanya Ye Chen yang muncul, tetapi juga 7 dewa gelar asli dan 9 artefak. Mengapa kalian semua ada di sini? Terlalu berbahaya di sini. Keluar dari sini, kata Dewa Samsara. Ye Chen menatap Dewa Reinkarnasi, lalu berkata, kali ini, aku telah menyempurnakan susunan 5 elemen, dan kekuatannya pasti lebih kuat dari sebelumnya. Apakah takdir akan tertipu lagi kali ini? Cepat pergi dari sini. Jika kita gagal, kalian akan berada dalam bahaya, bisik Dewa Samsara. Serahkan saja padaku, kata Ye Chen, lalu berdiri, menghadap Dewa Takdir, dengan tatapan menantang, berkata, Dewa Takdir, aku di sini lagi. Entah kau menerimaku atau tidak, aku di sini. Kali ini, bagaimana kalau bertaruh lagi? Apa kau punya nyali? Dewa Takdir bergumam dan berkata, trik apa yang kau mainkan? Trik apapun yang kumainkan, beranikah kau menerimanya? Sebagai Dewa Takdir dan salah satu Dewa Pencipta, kau tidak akan berani menerima tantangan gelar dewaku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu, dengan keberanianmu, kau juga ingin menjadi penguasa 6 alam. Itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Mata Dewa Takdir tertunduk. Sebagai Dewa Pencipta, ia tentu saja memiliki harga diri. Jika ia tidak berani bertarung di depan Dewa Gelar, itu sungguh tak tahu malu. Di masa depan, jika dikatakan, itu akan menjadi noda terbesar di tubuhnya. Baiklah, kurasa kau punya trik untuk dimainkan. Saat aku menghancurkan trikmu, kalian semua akan mati, kata Dewa Takdir dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita tidak boleh mati nanti. Sekarang mari kita hancurkan formasiku. Jika kalian bisa dengan mudah menghancurkan formasi ini, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kalian. Jika kalian ingin membunuh, kalian bisa melakukan apa saja. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia segera meletakkan formasi itu, lalu berkata dengan nada provokatif, bagaimana? Beranikah kalian masuk? Dewa Takdir melihat formasi itu sebelumnya, lalu ia mencibir dan berkata, apakah kalian pikir formasi ini masih bisa menjebakku? Sungguh naif. Bagaimana kalian tahu jika kalian tidak mencoba? Ye Chen tersenyum dan berkata, apa? Tidak berani masuk. Jika aku tidak berani, aku akan menganggapnya seolah-olah aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, dan aku tidak akan keluar dan mengatakan bahwa takdir itu pengecut. Setelah mendengar ini, Dewa Takdir berkata, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Dengan itu, Dewa Takdir melangkah masuk ke dalam formasi. Setelah Dewa Takdir melangkah masuk,
Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu segera berteriak, semuanya bersiap. 5 dewa gelar asli emas, kayu, air, api, dan tanah beserta 5 artefak telah memasuki formasi. Pada saat yang sama, 5 dewa primordial samsara, alam, kebenaran, dan jalan surga juga segera mengaktifkan formasi. Pada saat yang sama, 5 dewa gelar asli juga mengeluarkan kekuatan atribut untuk mengaktifkan formasi. 5 artefak mengumpulkan kekuatan dahsyat di dalam formasi, lalu menyerang Dewa Takdir. Apakah kau pikir lebih banyak orang akan menjebakku? Dewa Takdir mendengus, lalu gas hitam meledak, dan mulai bertabrakan dengan 5 artefak. Serangan 5 artefak dan dampak formasi 5 elemen saling berbenturan, menyebabkan seluruh formasi runtuh, dan kekuatan satu demi satu meledak. Dewa Takdir langsung merasa sedikit tegang dan mengerutkan kening. Dewa Takdir mulai menghancurkan susunan tersebut sesuai metode sebelumnya. Pertama, ia menyerang salah satu susunan dengan seluruh kekuatannya, lalu menghancurkan susunan yang sesuai. Akhirnya, ia menyelesaikan pekerjaannya dalam pertempuran dan menghancurkan sebuah susunan. Kemudian ia dapat menghancurkan seluruh susunan tersebut. Ini adalah metode yang sangat sempurna dan matang untuk menghancurkan susunan tersebut, tetapi metode seperti itu tidak lagi efektif sekarang. Karena seluruh susunan 5 elemen bukanlah susunan 5 elemen sebelumnya, lebih banyak faktor ditambahkan. 5 artefak dapat sepenuhnya memblokir serangan roda takdir. Selain itu, terdapat 5 susunan berkah ilahi asli, dan kekuatan satu susunan telah meningkat pesat. Menghancurkan salah satunya tidaklah mudah. Dewa Takdir mencoba, dan menemukan bahwa metode lamanya tidak lagi efektif. Ia terjebak dalam susunan dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Ye Chen memandang Dewa Takdir yang terperangkap, sudut mulutnya terangkat, dan berkata, gerakan ini benar-benar berguna. Dewa Reinkarnasi berkata dengan terkejut, tidak menyangka Dewa Takdir kali ini menyerang lagi, kali ini tidak bisa membiarkan takdir lolos dengan mudah. Gunakan pengorbanan darah, kata Dewa Langit. Dewa Alam, aku setuju. Dewa Kebenaran mengangguk. Setelah memikirkannya, Dewa Reinkarnasi setuju untuk turun. Kemudian keempat orang itu menggigit lidah mereka dan menyemburkan saripati darah dari ujung lidah mereka. Saripati darah itu disemprotkan ke seluruh formasi, dan kekuatan seluruh formasi tiba-tiba meningkat pesat. Itulah saripati darah Sang Pencipta, yang tidak hanya mengandung kekuatan dahsyat, tetapi juga bakat dahsyat dari beberapa dewa pencipta. Dewa Takdir berada di bawah berbagai serangan di dalam formasi. Ia meraung seperti orang gila, udara hitam bergulung-gulung, memadatkan gas hitam secara sembarangan, lalu meraung untuk menghajar gas hitam tersebut. Gas hitam ini sangat kuat, dan juga merupakan gas hitam terkuat yang dapat dikumpulkan Dewa Takdir saat ini. Setelah menggunakan gas hitam ini, gas hitam di dalam Dewa Takdir hampir habis. Gas hitam ini melesat keluar, berubah menjadi sesosok. Sosok ini tampak seperti Dewa Kegelapan. Setelah sosok ini muncul, kekuatan dan napas seluruh gas hitam berlipat ganda, lalu menuju formasi logam tempat Dewa Emas berada. Formasi logam dan formasi atribut kayu saling menahan dan udara hitam mengembun menjadi sosok tersebut. Ledakan, kekuatan dahsyat saling bertabrakan, dan udara hitam menahan semua kekuatan, lalu menghancurkan semua serangan dengan berguling-guling, dan langsung mengguncang formasi logam hingga berguncang. Wajah Dewa Emas berubah drastis, dan seketika itu juga ia menjadi formasi logam yang paling kuat dan menginspirasi. Sementara itu, formasi atribut bumi juga meledak, dan formasi logam pun bertambah. Ledakan, sosok udara hitam yang kuat menghantam, seluruh formasi 5 elemen bergetar hebat, seolah tak dapat distabilkan. Reinkarnasi, penciptaan, kebenaran, dan surga semuanya terkejut, lalu seteguk darah kembali menyembur, dan wajah keempatnya mulai memucat. Setelah darah menyembur dari ujung lidah, kekuatan formasi 5 elemen meningkat lagi, dan guncangan hebat mulai mereda. Pada saat ini, Dewa Takdir menyemburkan napas darah, dan wajahnya langsung memucat. Ah! Dewa Takdir meraung, dan seluruh kekuatan tubuhnya dicurahkan pada sosok udara hitam itu. Kekuatan ki hitam sosok itu terguncang dan terhenti bersama formasi 5 elemen. Kedua belah pihak tertahan, dan untuk sementara waktu, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa selain mempertahankan keadaan ini. Guntur, segel es, Taiji 8 diagram, api tungku pemurnian telah mati. Pada saat ini, Lei Shen dan Liu Feixue, serta 8 diagram Taichi dan tungku pemurnian, yang telah menyaksikan pertempuran, semuanya telah beraksi. Entah mereka dapat mengancam Dewa Takdir, setidaknya mereka tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya, bahkan jika mereka memainkan peran kecil, itu sepadan. Guntur bergemuruh, mengejutkan, orang-orang melihat kulit kepala mati rasa, dan segel salju Liu menyebar dengan cepat, bahkan udara pun membeku, kekuatan segel es yang kuat menyegel darah Dewa Takdir. 8 diagram palsu terlalu tertutup, kekuatan susunan 5 elemen meningkat pesat dengan penambahan susunan yang mengerikan seperti itu. Api dari tungku pemurnian ditambahkan ke dalam susunan atribut api, dan formasi atribut api langsung menjadi lebih kuat. Ketika formasi atribut api serupa dengan formasi atribut bumi, kekuatan tumbukannya menjadi lebih mengerikan. Penambahan kekuatan tumbukan semacam itu memang sedikit merepotkan bagi Dewa Takdir.
Dewa Takdir tampak sedikit pucat, matanya muram, darahnya mengalir deras, dan seluruh tubuhnya berubah. Aku tidak akan kalah. Dewa Takdir meraung, dan seluruh tubuhnya tampak meledak, dan kekuatan mengerikan meledak keluar dari tubuhnya dan langsung menyambar ke area sekitarnya. Kekuatan ini langsung menghancurkan serangan Dewa Petir, Liu Feixue, dan lainnya. Kemudian, 5 formasi atribut bergetar, diikuti oleh 5 dewa segel asli, yang semuanya menyemburkan seteguk darah. 4 dewa reinkarnasi, penciptaan, kebenaran, dan surga semuanya terkejut. Tubuh mereka segera mundur, lalu mengeluarkan kekuatan ilahi dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Ledakan tiba-tiba Dewa Takdir sungguh mengerikan, dan hampir menghancurkan susunan 5 elemen. Dewa Takdir menatap Ye Chen dengan dingin, lalu menggertakkan giginya dan berkata, sungguh konyol memikirkan takdirku, Dewa Pencipta, yang telah menelan 2 kerugian besar di tangan dewa kecilmu yang tersegel terus-menerus. Itu hanya berarti kau bodoh, dan kau pikir kau orang bodoh yang pantas menjadi penguasa 6 kerajaan. Itu lelucon, Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Takdir, aku serius 2 kali. Tapi aku juga tidak akan membuatmu lebih baik. Kaulah yang pertama mendorongku ke posisi ini. Tinggalkan keinginan itu selama 6 hari. Dewa reinkarnasi berteriak. Ye Chen tahu bahwa ada perang di sini, dan segera mundur, dan berkata, jika dewa reinkarnasi dikalahkan, dia akan segera mundur dari dunia warna selama 18 hari. Jangan berjuang keras, yang penting adalah menjaga kekuatan. Setelah kekuatan Dewa Takdir meningkat hingga batas tertentu, ia tidak terus meningkat, tetapi aura seperti itu sungguh mengerikan. Ye Chen, Liu Piaoyue, dan yang lainnya meninggalkan dunia keinginan selama 6 hari, sementara samsara, kebenaran, alam, dan jalan surga berdiri di pintu masuk dunia keinginan 6 hari, menghalangi Dewa Takdir. Saat kalian sampai di titik ini, kalian semua akan mati. Dewa Takdir meraung, ganas dan mengerikan. Bunuh. Dewa reinkarnasi meneguk ludah dan membunuh Dewa Takdir. 4 orang dari surga, alam, dan kebenaran bergegas maju tanpa ragu, kekuatan mereka meledak sepenuhnya. Mata Dewa Takdir berubah menjadi merah darah, ditambah dengan ekspresi dingin itu, sangat mengerikan. Setelah Dewa Takdir terbunuh, kelima dewa pencipta kembali bertabrakan, dan seluruh dunia berguncang. Samsara, jalan surga, alam, dan kebenaran semuanya berada di tangan Dewa Takdir, dan mereka semua dikalahkan. Namun mereka bukanlah vegetarian, mereka sedang melahap kekuatan Dewa Takdir. Meskipun Dewa Takdir sempat unggul, kekuatan beberapa dewa reinkarnasi sangat kuat, 4 tangan yang terus-menerus, cukup untuk membuatnya mati. Takdir, masalah besar hari ini, kita akan mati bersama. Aku tidak takut mati, aku tidak tahu kau takut. Dewa jalan surga berteriak, benar-benar menyingkir, sepasang mata putus asa. Dewa Takdir telah melihat Dewa Surga, dan hatinya menjadi bermartabat. Seperti kata pepatah, yang lembut takut pada yang keras, dan yang keras tidak fatal. Dewa Takdir berjuang keras untuk menjadi penguasa 6 alam. Tentu saja, dia tidak ingin mati. Oleh karena itu, Dewa Takdir melihat Dewa jalan surga. Jika Dewa Pencipta ingin menyeretmu untuk mati bersama, kau tidak dapat melarikan diri. Ini sangat mengerikan. Tubuh Dewa Takdir mundur dengan cepat, dan beberapa dewa pencipta terengah-engah. Konsumsi kedua belah pihak dalam perang ini sangat mengerikan. Takdir, sudah waktunya kau tahu bahwa kau takut. Dewa alam itu dingin. Kau pikir aku takut? Tanya Dewa Takdir. Kalau aku terburu-buru, aku akan membawamu di jalan. Kau pikir kami takut? Kalau kita bisa menarikmu di jalan bersama, seluruh dunia akan stabil, dan kita tidak akan ragu. Dewa Surga bergumam. Dewa Takdir mengepalkan tinjunya dan berkata, kali ini, kau kejam. Lain kali, aku akan membiarkanmu membalas 100 kali lipat. Setelah mengatakan itu, Dewa Takdir langsung berbalik dan pergi, tanpa jeda. Dewa Pencipta dan Dewa Jalan Surga berencana mengejar mereka, tetapi Dewa Reinkarnasi menahan mereka dan berkata, bandit malang itu tidak boleh dikejar. Bahkan jika Dewa Takdir terbunuh, dunia suci tidak akan damai. Baik kebencian alam maupun Dewa Surga memahami kata-kata Dewa Reinkarnasi. Sekarang Dewa Takdir bukanlah ancaman terbesar, tetapi Dewa Kegelapan adalah ancaman terbesar. Dewa Takdir berkata bahwa itu hanyalah bagian dari Dewa Kegelapan. Membunuh Dewa Takdir hanyalah bagian dari Dewa Kegelapan. Itu tidak berpengaruh besar pada Dewa Kegelapan. Bukan masalah besar untuk memilih bidak catur lain. Oleh karena itu, mereka sekarang harus menjaga kekuatan mereka dan bersiap untuk berperang berkepanjangan dengan Dewa Kegelapan. Setidaknya, mereka tidak boleh membiarkan Dewa Takdir memimpin ke dunia warna selama 18 hari dengan mudah. Kita harus meluangkan waktu untuk memulihkan kekuatan kita. Saat takdir kita kembali nanti, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari kita, kata Dewa Kebenaran. Beberapa dewa pencipta berlutut dan mulai menggunakan kemampuan mereka untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka. Dunia warna telah mencapai 18 hari. Ye Chen, 7 dewa gelar asli, dan 9 artefak semuanya mundur dari dunia nafsu 6 hari kemudian. Mereka tidak meninggalkan dunia warna selama 18 hari, tetapi mulai memulihkan kekuatan mereka dalam 18 hari di dunia warna. Baru saja,
Ketika kekuatan Dewa Takdir meletus, beberapa dewa asli terluka parah, dan sekarang mereka semua perlu dipulihkan. Bagaimana kekuatan Dewa Takdir bisa begitu mengerikan? Aoki benar-benar terkejut dengan kekuatan Dewa Takdir. Ye Chen berkata, Dewa Kegelapanlah yang memberinya kekuatan, dan kekuatan Dewa Takdir akan meningkat pesat. Seberapa mengerikankah Dewa Kegelapan? Tanya Qingqi penasaran. Ye Chen menatap Qingqi tanpa daya dan berkata, betapa mengerikannya Dewa Tertinggi, betapa mengerikannya Dewa Kegelapan. Hanya saja sekarang Dewa Kegelapan terperangkap dalam wujud tertinggi dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, kita akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Bagaimana Dewa Kegelapan berasal? Mengapa kau tidak mendengar tentang Dewa Kegelapan? Tanya Dewa Api dengan ragu. Ye Chen menghela napas dan berhenti. Akhirnya, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak masalah bagaimana dia datang ke sini. Sekarang kita harus mengolah diri kita dengan baik. Sekarang 6 hari di dunia keinginan seharusnya sudah berakhir, dan Dewa Takdir telah pergi. Dalam kultivasi beberapa dewa gelar asli, Ye Chen berjalan ke satu sisi, ekspresinya sangat berat. Liu Piaoyue berjalan ke depan Ye Chen, menatap Ye Chen, dan berkata, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ketika sesuatu tak terduga, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Ye Chen berkata, aku sedang memikirkan bagaimana cara mengakhiri semua ini. Kekuatanku harus dipulihkan, kalau tidak, begitu dewa reinkarnasi gagal bertahan, seluruh alam dewa, bahkan 6 alam dewa, akan berada dalam kesulitan besar. Jadi bagaimana kau bisa pulih? Tanya Liu. Ye Chen berkata, aku harus pergi sebentar, dan semuanya di sini akan kuserahkan padamu. Jika alam keinginan hancur dalam 6 hari, maka semua tindakanmu akan diatur oleh Dewa Reinkarnasi. Kau mau pergi kemana? Aku akan bersamamu, kata Liu. Untuk memulihkan kekuatanku, aku harus menemukan sisa-sisa generasi ke-99.999 dan menyatukannya secara menyeluruh, sehingga aku bisa memulihkan kekuatanku sedikit demi sedikit, kata Ye Chen. Liu Piaoyue mendengar ini, dan langsung terkejut. Untuk memulihkan kekuatan dewa tertinggi, kita harus menemukan semua sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Di mana kita bisa menemukan 90.000 kehidupan aneh ini? Selain itu, ada banyak rangka yang pasti ada di dunia manusia. Bukankah kita harus pergi ke dunia manusia? Apakah ini satu-satunya jalan? Tanya Liu. Ye Chen berkata, inilah takdir reinkarnasi. Kehidupanku telah membagi sebagian kekuatanku, dan apa yang bisa kukembalikan ke keadaan sekarang juga karena aku telah mengintegrasikan kekuatan 2 generasi sebelumnya. Tanpa kekuatan 2 generasi itu, aku khawatir aku tidak akan bisa mencapai keadaan sekarang. Tidakkah kau ingin kembali ke dunia? Tanya Liu Piaoyue. Ye Chen mengangguk, ya, aku ingin kembali ke dunia manusia, dari dunia manusia, lalu kembali ke dunia dewa, dan menyelesaikan transformasi besar. Jalannya masih panjang, kata Liu Piaoyue. Ye Chen berkata, perjalananku masih panjang, tapi aku harus pergi. Karena itu, ketika kau berada di kerajaan Tuan, berhati-hatilah dan tunggu aku kembali. Jangan khawatir, kami akan menunggumu kembali. Liu Piaoyue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menatap dewa bergelar yang sedang memulihkan kekuatannya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, katakan pada mereka aku akan pergi untuk memulihkan kekuatanku, dan aku harus bertahan sampai aku kembali. Baiklah, aku akan memberitahu mereka. Liu Piaoyue berlinang air mata, tetapi tidak pernah membiarkan air matanya jatuh. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan memeluknya. Ia dengan lembut menyeka air matanya dan berkata, aku tidak akan mati. Apa yang kau tangisi? Aku tidak menangis, kata Liu Piaoyue tegas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan menangis, sayang, aku akan kembali dengan selamat. Lalu aku akan melihat bagaimana kau bisa menaklukkan segalanya dan menjadi penguasa 6 alam lagi. Melihat kata-kata Ye Chen yang kuat, Liu Piaoyue tertawa dan berkata, di hatiku, kau hanyalah suamiku. Ye Chen tersenyum, lalu mencium kening Liu Piaoyue, lalu berpamitan dengan Liu Piaoyue. 18 hari yang lalu, Ye Chen langsung pergi ke alam surgawi tanah suci dari alam warna. Setelah tiba di alam surgawi tanah suci, Ye Chen tiba di daerah tak berpenghuni di alam surgawi tanah suci, dan mengeluarkan kekuatan mengerikan untuk membuka pintu alam ilahi. Boom, pintu alam ilahi perlahan terbuka, dan seluruh alam surgawi tanah suci bergetar hebat, membuat semua orang terkejut. Setelah Ye Chen membuka pintu alam ilahi, ia langsung memasuki gerbang alam ilahi. Ia menerobos gerbang alam ilahi. Dalam waktu singkat, ia bergegas keluar dari gerbang alam ilahi. Ye Chen berdiri tegap dan melihat sekeliling. Segala sesuatu di sini terasa sangat familiar. Ia telah tiba di alam abadi, dan berada di tanah 9 surga, yang paling ia kenal. Terbukanya gerbang alam ilahi tidak hanya mengguncang alam suci, tetapi juga alam abadi. Negeri peri saat ini memang tidak sekaya zaman dahulu, tetapi masih banyak orang kuat di sana. Terlebih lagi, di negeri peri, masih ada beberapa peri agung yang belum naik ke alam dewa. Pergerakan besar di gerbang alam dewa tentu saja meresahkan para peri agung ini. Bagaimana mungkin orang ini terlihat begitu familiar? Ya, aku merasa sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Aku mengusap, bukankah ini pagi daun yang terbit?
Itu benar-benar dia. Itu Ye Chen. Bagaimana mungkin dia kembali ke negeri peri? Di daratan Kyushu, setelah melihat sosok Ye Chen, banyak orang juga langsung mengenalinya. Mereka semua terkejut hingga tak mampu melakukannya. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di daratan Kyushu, dan daratan Kyushu bergetar hebat. Sepertinya mereka tak tahan dengan hembusan napas yang begitu keras. Ye Chen, apakah itu anakmu? Dari benua Roh Kudus kecil itu melihat orang-orang dari alam dewa datang ke Kyushu. Ia mengira sesuatu yang penting telah terjadi, jadi ia segera bergegas. Ye Chen, bagaimana kau bisa sampai ke negeri dongeng? Yin Qingyang bertanya sambil tersenyum. Kakak seperguruan, teriak Chang Jian sepanjang jalan. Ye Chen sangat senang bertemu teman-teman lama ini. Ia sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan kembali untuk menemui kalian semua. Kau tega, pagi rubah, tak diragukan lagi daun kecil itu.